untuk kita semua, salam sejahtera guru seluruh Indonesia. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siprianus Batu, SAG, dan saya bekerja di salah satu instansi di Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Belak, yaitu di SDN Negeri Batudiri. Dan saya juga adalah mahasiswa peserta PPG dalam jabatan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022-2023. Dan saat ini saya mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Santo Yakobus, Maroke. Dan saya lebih mendalam lagi memperkenalkan diri saya bahwa saya akan melakukan praktek pengerjaan lapangan dengan nomor peserta 2023-621386 dengan mengangkat tema Yesus Pemenuhan Janji Allah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Absen dulu. Absen ya. Bagaimana anak-anak? Hadir semua? Hadir. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Sebelum kita masuki mata pelajaran, marilah kita berdiri mengawalinya dengan doa. Saya minta satu orang duduk memberi doa. Mari kita berdoa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau yang tercinta, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Ya, baik anak-anak. Sekali lagi supaya ada semangat atau suasana lebih segar, coba berdiri lagi. Berdiri lagi. Memberikan semangat yang baru. Selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Jadi Allah memberikan janji kepada manusia. Jadi Yesus itu menerima janji dari Allah. Apa yang dimaksudkan dengan janji? Ada yang tahu tentang pengertian dari janji? Janji. Ada. Ya. Mengucapkan rasa cinta. Ya, yang lain? Janji adalah? sebuah kesepakatan. Iya, janji adalah sebuah kesepakatan yang ada rasa cinta, ada rasa kegembiraan, ada rasa kasih sayang, sehingga terbentuklah sebuah perjanjian. Janji itu ada karena ada rasa cinta kasih.
istilah janji. Saya tanya kepada anak-anak, apakah kalian pernah membuat suatu janji? Pernah. Berikan contoh. Contoh sebuah janji. Misalnya janji dengan saling tangan. Iya, membuat janji pakai sarung tangan. Kemudian membuat kesepakatan. Misalnya antara Revan dengan Ateng membuat sebuah perjanjian. Misalnya meminjam sesuatu, pasti ada sebuah kesepakatan yang dinamakan dengan janji. Jadi setiap manusia itu atau hidup dengan orang lain tentunya mengalami atau mendapat sebuah istilah janji. Berbagai macam alasan orang membuat janji. Misalnya karena ada rasa cinta kasih. Misalnya si Fadi dengan si Fail. Si Fail ini membuat perjanjian, misalnya meminjam uang. Karena ada rasa cinta dari Fail dengan si Fadi, maka mereka saling membuat janji. Baik anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini atau tujuan pembelajaran Yesus pemenuhan janji Allah itu supaya peserta didik menjelaskan arti janji atau perjanjian, kemudian peserta didik dapat menjelaskan apa ini? Menjelaskan Bahwa Yesus adalah kemudian peserta didik dapat menjelaskan semangat pengorbanan ayah dan ibu. Kemudian peserta didik dapat menyebut isi janji Allah di dalam Injil Yesaya bab 9 ayat 1-7. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Peserta didik dapat bersetua yang presiden pribadi sebagai bukti kesetiaan kepada yang mengasihi mereka. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Kemudian profil Pancasilanya itu peserta didik akan mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan mandiri dalam menyelesaikan sebuah masalah. Baik anak-anak, ini adalah sebuah tujuan pelajaran dan tujuan dari profil Pancasila. Yesus tadi itu menerima janji dari Allah. Yesus tadi menerima janji dari Allah. Jadi Yesus itu sebagai pemenuhan janji Allah. Saya akan membacakan Yesus pemenuhan janji Allah. Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah ada berbagai alasan yang mendorong orang membuat manusia membuat janji. Jadi karena ada rasa cinta kasih, ada rasa tanggung jawab, ada ingin membahagiakan orang lain, ada mewujudkan suatu cita-cita, sehingga terjadilah sebuah perjanjian. Jadi Allah juga memberikan janji kepada Yesus, seperti Allah memberikan perjanjian kepada anaknya, yaitu siapa anak Allah itu? Yesus. Anak Allah itu adalah Yesus. Ia memberikan janjinya kepada anaknya itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Allah juga memberikan atau mau menerima perjanjian dari Allah dengan sungguh-sungguh.
dan Hawa dulu, Allah memberikan janjinya kepada mereka berdua, manusia yang pertama itu, untuk menguasai seluruh ciptaan Allah. Allah memberikan taman Eden kepada Adam dan Hawa untuk menguasai dan menjaganya. Kemudian Adam dan Hawa tidak menaati perintah atau janji Allah itu, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Sehingga Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Kenapa Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak mengingkari janji Yesus. iya, karena mereka mengingkari janji Allah. Allah telah melarang tidak boleh makan buah yang dilarang oleh Allah. Tetapi Adam dan Hawa ini tidak menghiraukan atau tidak menepati janji Allah, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Baik, anak-anak, sekarang kita mendengar tentang bacaan kitab suci. Ya, marilah kita mendengar bacaan isi teks kitab suci yang dibaca oleh anak kita Lina di sini. Dengar. Ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat
dari bacaan kitab suci ini tadi. Ya. Damai sejahtera tak berkesudahan. Ya. Jadi menurut kelompok B, isi dari kitab suci ini damai sejahtera tak berkesudahan. Artinya damai itu tidak ada berhentinya, tidak ada berkesudahannya. Sampai selama-lamanya itu damai itu ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Kemudian kelompok C. Kita mendengar bersama-sama tentang Mendapat sukacita. ya, menurut kelompok C, isi atau makna dari bacaan kitab suci ini tadi atau yang mereka lihat tadi mendapat apa? Sukacita, mendapat sukacita dari Allah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, jadi anak-anak, coba dengar di sini. Jadi setelah mendengar dari kelompok A, kelompok B, kelompok C bahwa Allah itu tadi apa tadi? Jadi mana tadi sebutnya untuk bahasa ini? Ya, menurut kelompok A itu bangsa yang dalam kegelapan akan mendapat terang. Kemudian setelah mereka mendapat terang, damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. Kemudian damai itu sukacita. Artinya anak-anak bahwa bangsa atau orang yang mendapat kegelapan ketika menepati janji Allah atau mengikuti janji-janji Allah, dia akan mendapat terang. Dari kegelapan dia akan mendapat terang. Kemudian apa yang berikut tadi? Kemudian ketika kita sudah mendapat janji dari Allah, maka ada rasa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mendapat kedamaian, maka hati kita akan menjadi gelisah. Maka hati kita akan menjadi kegelapan karena tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kemudian kita berkaitan dengan nama itu sukacita. Setelah kita mendapat perjanjian dengan damai sejahtera, maka timbullah damai sukacita. Ada rasa perdamaian di dalam kehidupan kita. Damai antara satu dengan yang lain. Jadi Allah telah memberikan kepada putranya Yesus Kristus untuk memenuhi janjinya kepada atau janji dari Allah. Allah itu Bapanya di surga. Kemudian Allah juga pernah memberikan perjanjian antara Allah dan Nuh. Kemudian Allah juga pernah melihat sebuah perjanjian antara sesama manusia. Manusia juga memiliki sebuah perjanjian. Ya, anak-anak coba maju ke depan. Atau kelompok A dulu. Saya minta kelompok A. Ya, maju. Ya. Bisa melihat gambar ini toh? Bisa. Jadi ini adalah sebuah perjanjian. Coba kalian buat begini antara teman yang satu dengan yang lain. Sama seperti gambar ini. Sebuah perjanjian. Kemudian yang lain, coba tangan yang lain. Ya, begitu ya. Ini adalah sebuah perjanjian. Ini adalah setelah membuat perjanjian ada rasa
yang dilambangkan dengan buat kedua tangannya. Kemudian ada yang berjabat tangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok B. Ya. Sekarang sama saya. Apa yang Anda lihat di sini? Apa? Ya, foto orang yang lagi buat apa? Janji. Buat Janji. janji. Kemudian yang ini orang yang saling tangan. Jadi ini adalah sebuah perjanjian yang membuat suatu ikatan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian ini sebuah ciri khas manusia yang membuat rasa kedamaian. Misalnya orang yang saling berjabat tangan itu tentunya ada rasa apa? Ya, rasa baik, ada rasa lebih gembira. Misalnya orang yang pertama masuk ke rumah atau orang yang baru ketemu, dia akan membuat jabatan sehingga ada rasa cinta kasih, ada rasa kedamaian di dalam hatinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, kelompok C. Kelompok C. Iya. Bisa lihat gambar ini toh? Bisa. Apa yang Anda lihat di sini? Ya. Apa yang Anda lihat juga di sini? Berjabat tangan. Jadi ini adalah sebuah tangan dua manusia yang saling membuat perjanjian. Kemudian ini juga dua manusia yang saling berjabat tangan. Ini adalah sebuah perjanjian yang dilambangkan dengan kedua tangannya itu membuat saling mengikat. Kemudian ini adalah sebuah perjanjian yang apa ini? Yang berjabat tangan. Jadi kedua ini tentunya merasa bahagia karena ada sebuah perjanjian yang menimbulkan damai dan sukacita. Jika perjanjian ini ditepati, jika jabat tangan ini juga menjadi acuannya, maka di dalam kehidupannya itu tadi, dari kehidupan yang gelap, dia akan menjadi terang. Misalnya orang yang selama ini tidak pernah bertemu atau hidupnya dalam kegelapan, setelah membuat jabat tangan tentunya mendapat kehidupan yang terang. Artinya manusia yang satu bisa bertemu dengan manusia yang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya. Jadi perjanjian itu adalah sebuah alasan untuk kehidupan manusia sehingga manusia itu menjadi merasa bahagia sehingga perjanjian itu harus kita taati, harus kita ikuti. Jika sebuah perjanjian itu diingkari, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Maka kehidupan kita masuk dalam kegelapan sehingga perjanjian itu menjadi suatu patokan hidup manusia yang mendorong kehidupan kita menjadi rasa sukacita, rasa gembira, rasa tanggung jawab dan ingin membahagiakan orang lain. Kemudian jika perjanjian itu tidak dipenuhi atau tidak ditaati, maka kehidupan kita tidak merasa tanggung jawab terhadap janji-janji yang kita apa? Ya, yang kita buat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, kita harus menepati
perjanjian itu membawa manusia dalam kehidupan yang sukacita dan bertanggung jawab. Jika perjanjian itu tidak kita taati, maka membawa manusia dalam kehidupan kegelapan. Baik anak-anak, saya lihat anak-anak merasa ngantuk, rasa lemah, mari kita nyanyi. Ya, saya minta satu orang untuk pimpin di depan. Nyanyi yang tadi itu. Ya, nyanyi yang tadi. Ya, ya, nyanyi yang tadi. Tepuk Yesus. Ya, tepuk tangan. Bagaimana rasa semangat? Baik anak-anak, sebelum kita menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta anak-anak untuk membuat doa. Membuat doa dengan tulisannya doa perjanjian kepada orang tua. Doa perjanjian kepada orang tua dari anak. Nanti dikumpul minggu depan. Apa tadi? Membuat doa perjanjian kepada orang tua. Tulislah doa kepada orang tua. Ya. Jadi sebelum kita menutupi kegiatan kita, marilah kita berdoa. Saya minta satu